Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rahman Maulana dengan NIM 225101016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi penguatan demokrasi lokal melalui partisipasi publik dengan dosen pengampu Bapak Tahmid, SIP, MSI. Saya akan mempresentasikan beberapa konten, yaitu konten yang pertama, konsep demokrasi lokal. Kedua, bentuk partisipasi publik. Dan yang ketiga, penguatan sistem demokrasi. Konsep demokrasi lokal memiliki definisi dan karakteristik. Yaitu yang pertama, pengertian demokrasi lokal. Demokrasi lokal adalah pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi pada tingkat daerah yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Dan yang kedua, karakteristik partisipasi publik. Partisipasi publik bercirikan keterlibatan aktif masyarakat, transparansi proses, akuntabilitas pemerintah, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Elemen demokrasi lokal. Elemen utama demokrasi lokal mencakup desentralisasi kewarganegaraan, pemilihan kepala daerah, forum publik, musyawarah perencanaan pembangunan, dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat. Ada beberapa landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang 1945 dan Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik melalui mekanisme demokrasi. Dan yang kedua, Undang-Undang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat mengakses informasi publik sebagai partisipasi dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan. Tantangan implementasi. Kesenjangan digital. Akses internet dan teknologi yang tidak merata membatasi partisipasi publik dalam proses demokrasi lokal, terutama di daerah terpencil. Dan yang kedua, kapasitas masyarakat, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan warga dalam memahami isu publik dan mekanisme partisipasi menyulitkan keterlibatan yang efektif. Yang ketiga, resistensi birokrasi, penolakan dari aparatur pemerintah terhadap transparansi dan keterbukaan menghambat upaya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir, regulasi belum memadai, kerangka hukum yang belum komprehensif menyebabkan ketidakjelasan prosedur mekanisme partisipasi publik dalam demokrasi lokal. Dan kita masuk lagi di poin yang kedua, yaitu bentuk partisipasi publik. Mekanisme formal, yaitu ada pemilihan umum daerah. Mekanisme formal utama dalam demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin daerah secara langsung, bebas, dan rahasia. Kedua, musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam mekanisme formal, terdapat musyawarah perencanaan pembangunan, forum resmi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan merencanakan program pembangunan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat. Dan mendengar pendapat publik. Proses formal di mana pemerintah daerah mengundang masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan atau peraturan
yang akan diterapkan. Inisiatif masyarakat adalah salah satu bentuk dari partisipasi publik. Dalam inisiatif masyarakat, terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu satu, forum warga. Pembentukan forum warga sebagai wadah diskusi, perencanaan, dan pengawasan kebijakan publik di tingkat lokal untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Yang kedua, ada musyawarah perencanaan pembangunan. Keterlibatan aktif warga dalam musrembang untuk mengidentifikasi kebutuhan, prioritas dan solusi pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, pengawasan anggaran partisipatif. Pelibatan masyarakat dalam mengawasi perencanaan anggaran daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah lokal. Yang keempat adalah gerakan sosial berbasis komunitas, yaitu pembentukan gerakan masyarakat yang berfokus pada isu-isu spesifik seperti lingkungan, pendidikan, dan kesehatan untuk mendorong perubahan positif di tingkat daerah. Dan kemudian peran media. Media sendiri sangat penting bagi berpartisipasinya publik dalam demokrasi lokal. Karena media sebagai watchdog demokrasi, media berperan mengawasi jalannya pemerintahan, mengungkap penyimpangan, dan mendorong transparansi yang memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi lokal. Yang kedua, ada penyebaran informasi publik, media menyebarkan informasi tentang kebijakan, program, dan keputusan pemerintah lokal kepada masyarakat, memfasilitasi partisipasi publik yang lebih terinformasi. Dan yang ketiga, ada platform dialog masyarakat. Media menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berdialog, dan pemangku kepentingan, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi lokal. Baik, sini kita akan masuk lagi di poin yang ketiga, yaitu penguatan sistem demokrasi. Penguatan demokrasi sendiri bisa kita lakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, itu dari adanya pendidikan politik dan kewarganegaraan. Program pendidikan, politik, dan kewarganegaraan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, dan proses demokrasi untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan publik. Dan yang kedua, pelatihan kepemimpinan komunitas. Pelatihan kepemimpinan komunitas dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan bagi tokoh masyarakat untuk memfasilitasi aspirasi warga dan memperkuat kapasitas negosiasi dengan pemerintah daerah. Dan yang ketiga, ada literasi digital partisipatif. Yaitu peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi dalam mengambil informasi untuk mengakses layanan publik, menyampaikan aspirasi, dan memantau kinerja pemerintahan lokal. Ya, dalam penguatan demokrasi, transparansi pemerintahan haruslah sangat terbuka, karena dampak transparansi pemerintahan yaitu meningkatkan kepercayaan publik, pengurangan korupsi, dan penguatan akuntabilitas pemerintah daerah melalui keterbukaan informasi yang konsisten dan berkualitas. Transparansi pemerintahan memiliki mekanisme keterbukaan informasi
yaitu sistem yang memfasilitasi akses publik terhadap dokumen anggaran dan pengambilan keputusan pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dan ia juga memiliki definisi transparansi pemerintah. Prinsip keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memungkinkan masyarakat mengakses kebijakan dan keputusan pemerintah daerah. Kemudian untuk penguatan demokrasi lokal bisa saja juga kita lakukan dengan kolaborasi multi stakeholder. Stakeholder adalah kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat untuk memperkuat demokrasi lokal melalui keterlibatan aktif semua pihak dalam pengambilan keputusan. Di dalam multi stakeholder yaitu terdapat aktor dalam kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan media yang berperan penting dalam mendorong partisipasi publik di tingkat lokal. Terdapat juga model kolaborasi efektif dalam multi stakeholder. Pola kerjasama yang terstruktur dengan pembagian peran jelas, komunikasi yang terbuka, dan mekanisme pengambilan keputusan bersama untuk mencapai tujuan demokrasi. Kemudian dalam kolaborasi multi stakeholder sendiri memiliki tantangan kolaborasi, yaitu adalah hambatan dalam membangun kerjasama multi stakeholder seperti konflik kepentingan, kekuasaan, dan kurangnya kepercayaan antar pemangku kepentingan dalam proses demokrasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.